Kali ini kita akan bahas matematika kelas 10 bab 4 sistem persamaan dan pertidaksamaan linear uji kompetensi nomor 4 sampai dengan 7 halaman 125. Soal nomor 4, Butet ingin membeli buah. Semua buah yang ada sudah dikemas menjadi paket. Paket A terdiri atas 5 jeruk, 1 mangga, dan 8 salak. Beratnya 1,5 kg. Paket B terdiri atas 10 jeruk, 2 mangga, dan 4 salak. Beratnya 2 kg. Paket C terdiri atas 3 mangga dan 12 salak. Beratnya 2 kg. Jika setiap jenis buah itu identik, berapakah berat masing-masing jenis buah? Pertama-tama kita misalkan X itu berat 1 buah jeruk dalam kilogram, Y itu berat 1 buah mangga dalam kilogram, dan Z itu berat 1 buah salak dalam kilogram. Kita buat sistem persamaan linearnya. Untuk yang paket A itu 5 jeruk berarti 5X, 1 mangga berarti 1Y, dan 8 salak itu adalah 8Z, sama dengan beratnya adalah 1,5 kg. Kemudian untuk persamaan kedua itu pada paket B yaitu 10 jeruk itu 10X, 2 mangga itu 2Y, 4 salak itu 4Z, itu sama dengan beratnya 2 kg. Kemudian persamaan yang ketiga atau paket C yaitu 3 mangga atau 3Y ditambah kemudian 12 salak 12Z, itu sama dengan beratnya adalah 2 kg. Selanjutnya adalah eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Di sini kita akan menghilangkan variabel X ya. Di sini kita menghilangkan variabel X. Ini persamaan pertama. Jadi pada persamaan pertama untuk menghilangkan variabel X itu dijadikan koefisiennya dijadikan 10, berarti kita kalikan 2. Ruas kiri dan ruas kanan pada persamaan pertama kita kalikan 2. 5 dikalikan 2 itu 10, 1 dikalikan 2 itu 2, 8 dikalikan 2 itu 16, 1,5 dikalikan 2 itu 3. Nah, kemudian kita eliminasi dengan persamaan 2, yaitu 10X ditambah 2Y ditambah 4Z sama dengan 2. 10 dikurangi 10, 0. 2Y dikurangi 2Y itu 0. 16Z dikurangi 4Z itu 12Z. 3 dikurangi 2 itu 1. 12 pindah ruas jadi pembagian. Jadi Z-nya itu sama dengan 1/12. Di sini kita memperoleh nilai Z. Selanjutnya adalah substitusikan Z sama dengan 1/12 ke persamaan 3 ini. Kita tulis dulu persamaan 3-nya. 3Y ditambah 12Z sama dengan 2. Z-nya kita ganti dengan 1/12. Sehingga 3Y ditambah 12 dikalikan, ini Z-nya diganti 1/12 sama dengan 2. 3Y ditambah 12 dicoret, sama-sama dicoret, itu hasilnya 1 ya. Sehingga 1 pindah ruas, positif pindah ruas jadi pengurangan. Sehingga di sini 3Y-nya sama dengan 2 dikurangi 1 itu sama dengan 1. Y-nya sama dengan 1/3. 3 pindah ruas jadi pembagian. Di sini kita memperoleh nilai Y itu sama dengan 1/3. Selanjutnya adalah substitusi Y sama dengan 1/3 dan Z sama dengan 1/12 ke persamaan 2. Kita tulis dulu persamaan 2-nya. 10X plus 2Y ditambah 4Z sama dengan 2. Di sini Y-nya diganti dan Z-nya juga diganti. Sehingga menjadi 10X ditambah 2, Y-nya diganti 1/3. 2 dikalikan 1/3 ditambah Z-nya diganti 1/12. 4 dikalikan 1/12 sama dengan 2. Kita hitung sehingga menjadi 10X ditambah 2 dikalikan 1/3 itu sama dengan 2/3 ditambah 4 dikalikan 1/12. 4 dicoret dengan 1/12 itu dapat 3 ya. Jadi di sini 4 dibagi dengan 12 dibagi dengan 4, ini hasilnya 3 ada di bawah, itu sama dengan 2. Kemudian 10X ditambah 2/3 ditambah 1/3 itu 3/3 sama dengan 2.
Sehingga 10x ditambah 1, 3 per 3 itu 1 sama dengan 2. 1 pindah ruas, positif pindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif, sehingga 10x sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga x-nya sama dengan 1 per 10. Di sini kita dapat nilai x-nya itu 1 per 10. Jadi berat masing-masing jenis buah yaitu berat satu buah jeruk sama dengan 1 per 10 kg, berat satu buah mangga sama dengan 1 per 3 kg, berat satu buah salak sama dengan 1 per 12 kg. Selanjutnya soal nomor 5. Siswa kelas 10 akan melakukan studi lapangan. Mereka perlu menyewa bus selama 1 hari. Ada 168 siswa dan 12 guru yang akan mengikuti studi lapangan. Berikut tabel harga sewa bus berdasarkan ukurannya. Anggaran yang tersedia sebesar 11 juta. Ini tabelnya. Tentukan semua kemungkinan kendaraan yang mereka sewa, jenis dan banyak kendaraan yang mereka sewa. Yang pertama kita misalkan dulu, X itu sama dengan banyak bus besar yang disewa, sedangkan Y sama dengan banyak bus kecil yang disewa. Kita buat sistem pertidaksamaannya. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan kapasitas tempat duduk. Ya, di sini kita lihat bus besar kapasitasnya 50. Bus besar di sini dimisalkan X berarti 50X. Ditambah bus kecil itu kapasitasnya 18. Bus kecil dimisalkan Y berarti 18Y. Nah, di sini tempat duduknya harus lebih besar sama dengan peserta studi tour yang ikut, yaitu meliputi 168 siswa ini ditambah 12 guru. Ini ya, kita sederhanakan sehingga kita hitung dulu ini, sehingga 50x ditambah 18y itu lebih besar sama dengan 168 ditambah 12 yaitu 180. Setelah itu kita sederhanakan biar perhitungannya lebih mudah. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi 2. 50 dibagi 2, 25. 18 dibagi 2, 9. 180 dibagi 2 itu 90. Sedangkan sistem pertidaksamaan yang kedua itu berhubungan dengan biaya atau uang. Yang pertama adalah di sini harga sewa bus besar adalah 2.520.000. Berarti kita tulis 2.520.000 X. Ditambah itu bus kecil sewanya itu adalah 1.600.000. Berarti ditambah 1.600.000 Y. Itu lebih kecil sama dengan anggarannya ya, yaitu 11 juta. Setelah itu kita sederhanakan ini sama-sama dibagi 40.000. 2.520.000 dibagi 40.000 itu sama dengan 63. 1.600.000 sama-sama dibagi 40.000 itu hasilnya adalah 40. Kemudian 11 juta dibagi 40.000 itu hasilnya adalah 275. Kemudian kita beri syarat, karena banyak bus yang disewa, baik bus besar atau bus kecil itu tidak boleh negatif, maka di sini X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0, Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya adalah mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kedua pertidaksamaan tadi kita buat menjadi persamaan, yaitu 25X ditambah 9Y sama dengan 90. Yang satunya 63X ditambah 40Y sama dengan 275. Di sini kita jadikan persamaan untuk mempermudah mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk persamaan pertama, titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya di sini 0. Berarti di sini Y-nya 0, maka diperoleh 25X sama dengan 90. Sehingga X-nya sama dengan 90 per 25, kita sederhanakan menjadi 18 per 5. Kemudian yang kedua adalah titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya 0. Di sini X-nya 0, sehingga diperoleh 9Y sama dengan 90.
Y sama dengan 90 per 9, hasilnya 10. Untuk persamaan 2, titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Di sini Y-nya 0, sehingga diperoleh 63X sama dengan 275. 63 pindah ruas menjadi pembagian, sehingga X sama dengan 275 per 63. Kemudian selanjutnya titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya itu sama dengan 0. Di sini X-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh 40Y sama dengan 275. 40 pindah ruas menjadi pembagian, sehingga diperoleh Y sama dengan 275 per 40. Kita sederhanakan menjadi 55 per 8. Selanjutnya kita menggambar grafiknya. Grafik yang pertama 25X plus 9Y sama dengan 90. Koordinat yang pertama adalah 18 per 5,0. 18 per 5,0 itu ada di sini. Di sekitar 3, sekian. Ya, di antara 3 dan 4 nilainya ada 3, sekian. Ada di sini. Kemudian titik koordinat yang kedua adalah 0,10. 0,10 ada di sini. Kita buat garis. Pada persamaan pertama itu tandanya adalah lebih besar sama dengan, ya. Karena ada sama dengannya, maka garis yang dibuat ini adalah garis utuh atau tidak putus-putus. Jadi garisnya garis utuh. Karena tandanya itu lebih besar sama dengan, ya, karena tanda itu lebih besar sama dengan, kita lihat di sini koefisien dari X-nya itu positif, yaitu 25, koefisien dari Y-nya itu positif 25, koefisien dari hasilnya itu juga positif, yaitu 90. Karena tandanya lebih besar sama dengan 0, maka daerahnya adalah sebelah kanan atau atas, ya, di sini. Karena di sini garisnya seperti ini, maka daerahnya itu ada di sebelah kanan. Kemudian kita gambar garis yang kedua. 63X plus 40Y sama dengan 275. Pertama, titik potongnya adalah 275 per 63,0. Itu ada di sini. Ya. Ada di sini. Di sekitar 4, sekian. Kemudian titik potong yang kedua adalah 0,55 per 8. Itu ada di sekitar nilai 6, sekian. Berarti ada di sini. Ya, tidak sampai ke 7. Ya, hampir mendekati 7, tapi tidak sampai ke 7. Di sini karena grafiknya di sini lebih kecil sama dengan 0, ya, pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan 0, ada tanda sama dengannya, maka garisnya adalah garis utuh atau tidak putus-putus, ya. Di sini garisnya adalah garis utuh karena tandanya lebih kecil sama dengan 0. Kita lihat koefisiennya itu di sini positif, koefisien dari X-nya positif 63, di sini koefisien dari Y-nya itu positif 40, dan hasilnya juga positif yaitu 275. Maka karena tandanya lebih kecil sama dengan 0, itu tidak perlu kita cek, itu pasti ada di sebelah kiri atau bawah. Jadi di sini ada di daerah sini. Ini garisnya, maka daerahnya adalah ada di sebelah sini. Selanjutnya kita membuat syarat X lebih besar sama dengan 0. Kita buat dulu garis X sama dengan 0, yaitu garis vertikal melalui 0,0. Ya. Nah, karena itu pertidaksamaannya X lebih besar sama dengan 0, ada tanda sama dengannya, maka garis yang dibuat adalah garis utuh. Ya, kemudian tandanya lebih besar sama dengan 0, maka di sini daerahnya ada di sebelah kanan atau atas. Karena garisnya vertikal, maka daerahnya adalah ada di sebelah kanan. Selanjutnya adalah kita mencari syarat Y lebih besar sama dengan 0. Kita buat dulu garis Y sama dengan 0 di sini. Garis horizontal yang melalui titik 0,0 seperti ini. Karena Y-nya itu lebih besar sama dengan 0, ada tanda sama dengannya, maka garis yang dibuat adalah garis yang utuh atau tidak putus-putus. Ya, garisnya utuh karena tandanya itu lebih besar sama dengan 0, maka daerahnya itu adalah ada di sebelah atas atau di sebelah kanan. Karena
posisi garisnya itu horizontal, maka daerahnya itu ada di sebelah atas. Nah, bisa kita lihat di sini daerah yang birunya paling pekat, daerah segitiga ini itu adalah himpunan penyelesaiannya. Ya, karena daerah hijau yang paling pekat ini dilalui oleh semua daerah pertidaksamaan, empat pertidaksamaan tadi, termasuk syarat ya. Ini. Kemudian selanjutnya adalah kita tidak perlu mencari titik potong antar persamaan 2x plus 9y sama dengan 90 dan 63x plus 40y sama dengan 275. Di sini kita tidak perlu mencari titik potongnya. Kenapa? Karena titik potong ini meskipun merupakan himpunan penyelesaian, itu tidak cocok dengan persoalan penyewaan bus ini. Kenapa? Karena di sini titik potongnya adalah untuk x-nya dan y-nya ini ada di nilai desimal, ya, di 2, sekian. Nah, sedangkan penyewaan bus itu harus bilangan bulat, karena si bus yang disewa itu jumlahnya itu pasti 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak pernah ada penyewaan bus itu disewa 1,5, 2,5 dan seterusnya, itu tidak pernah. Berarti titik potongnya ini tidak perlu kita cari, meskipun merupakan himpunan penyelesaian, tapi tidak cocok dengan permasalahan yang ada. Sehingga kita cari di sini, kita cari pada himpunan penyelesaian yang nilainya adalah bilangan bulat, yaitu di titik 4,0 di sini dan di titik 3,2 ya di sini. Sehingga 4,0 itu artinya adalah yang disewa adalah 4 bus besar ya, karena di sini X tadi dimisalkan dengan bus besar. Jadi 4,0 itu hanya menyewa, artinya hanya menyewa 4 bus besar. Selanjutnya adalah 3,2 itu artinya menyewa 3 bus besar dan 2 bus kecil ya. Jadi ada 2 kemungkinan kendaraan yang disewa, yaitu 4,0 atau 4 bus besar dan 3,2 yaitu 3 bus besar dan 2 bus kecil. Soal selanjutnya nomor 6, selesaikan sistem persamaan linear berikut. Persamaan pertama 2x min 15y plus 10z sama dengan 100, 32x, yang kedua 32x ditambah 16y min 12z sama dengan 240, yang ketiga min 21x ditambah 7y ditambah 14z sama dengan 140. Yang pertama-tama kita lakukan adalah untuk mempermudah perhitungan, kita sederhanakan persamaannya. Untuk persamaan pertama, sama-sama dibagi 5 ya. 25 dibagi 5 itu 5, 15 dibagi 5 itu 3, 10 dibagi 5 itu 2, 100 dibagi 5 itu adalah 20. Sehingga persamaan pertama menjadi 5x min 3y ditambah 2z sama dengan 20. Untuk persamaan kedua, sama-sama kita bagi dengan 4. Ya, 32 dibagi 4, 8, 16 dibagi 4, 4, 12 dibagi 4, 3, 240 dibagi 4 itu 60. Sehingga persamaan kedua menjadi 8x plus 4y min 3z sama dengan 60. Kemudian untuk persamaan ketiga, sama-sama dibagi 7 ya. 21 dibagi 7 itu 3, 7 dibagi 7 itu 1, 14 dibagi 7 itu 2, 140 dibagi 7 itu 20. Sehingga persamaan 3 ini menjadi min 3x ditambah y ditambah 2z sama dengan 20. Selanjutnya adalah eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3 ya ini. Nah, di sini untuk persamaan 1 dan persamaan 3 yang ingin saya hilangkan adalah variabel y-nya. Ya, di sini ingin saya hilangkan variabel y. Pada persamaan pertama variabel y-nya bernilai koefisiennya adalah 3. Saya ambil angkanya saja, tandanya tidak saya hitung. Saya ambil angkanya ini 3. Jadi pada persamaan ketiga, ruas kiri dan ruas kanannya kita kalikan 3. Karena di sini tujuan saya adalah ingin menghilangkan variabel y-nya. Sehingga
Min 3 dikalikan 3 itu min 9. 1 dikalikan 3 ini 3. 2 dikalikan 3 ini 6. 20 dikalikan 3 itu 60. Kemudian saya tambahkan 5x ditambah min 9x itu hasilnya adalah min 4x. Min 3y ditambah 3y itu hasilnya adalah 0. 2z ditambah 6z itu hasilnya 8. 20 ditambah 60 itu hasilnya 80. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. 4 dibagi min 4 dibagi 4 itu min 1. Kemudian 8 dibagi 4 itu 2. 80 dibagi 4 itu 20. Sehingga di sini menjadi persamaan min x ditambah 2z sama dengan 20. Ini kita tulis sebagai persamaan 4. Selanjutnya adalah eliminasi persamaan 2 dengan persamaan 3. Nah, di sini persamaan 2 dan persamaan 3 yang kita hilangkan adalah variabel y-nya. Bisa kita lihat di sini pada persamaan kedua koefisien y-nya itu 4, sedangkan pada variabel ketiga koefisiennya itu 1. Jadi untuk menghilangkan variabel y-nya ini pada persamaan ketiga kita kalikan dengan 4. Ruas kiri dan ruas kanannya kita kalikan di sini dengan 4. Sehingga diperoleh min 3 dikalikan 4 itu min 12. 1 dikalikan 4 itu 4. 2 dikalikan 4 itu 8. 20 dikalikan 4 itu 80. Selanjutnya kita hitung, kita kurangi. 8 dikurangi min 12. Di sini hati-hati ya. 8 dikurangi min 12. Min ketemu min ini plus. Sehingga perhitungannya menjadi sama juga dengan 8 ditambah 12. Berarti 20. Sekali lagi saya ulangi. 8 dikurangi min 12. Ya, sehingga min ketemu min itu plus, sehingga nilainya sama dengan 8 ditambah 12, itu sama dengan 20, berarti 20x. 4y dikurangi 4y itu 0. Min 3z dikurangi min 8z itu hasilnya adalah min 11z. 60 dikurangi 80 itu min 20. Ini akan menjadi persamaan 5. Selanjutnya adalah eliminasi persamaan 4 dengan persamaan 5. Nah, di sini tujuan kita adalah ingin menyamakan variabel x-nya, sehingga variabel x-nya nanti bisa dihilangkan. Pada persamaan keempat, di sini variabel x-nya itu min 1, sedangkan pada variabel 5 koefisien x-nya ini 20. Pada persamaan keempat, koefisien x-nya itu min 1, pada persamaan 5 koefisien x-nya ini 20. Jadi pada persamaan 4 ini kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan 20. Min 1 dikalikan 20 itu min 20. 2 dikalikan 20 itu 40. 20 dikalikan 20 itu 400. Selanjutnya kita jumlahkan. Min 20x ditambah 20x itu 0. 40z ditambah min 11z itu 29z. 400 ditambah min 20 itu 380. 29 pindah ruas jadi pembagian, sehingga z-nya sama dengan 380 per 29. Nah, di sini tidak bisa disederhanakan lagi, berarti hasil akhirnya kita dapat z-nya sama dengan 380 per 29. Selanjutnya adalah substitusikan z sama dengan 380 per 29 ke persamaan 4. Ini persamaan 4. Kita tulis dulu persamaan 4-nya. Min x ditambah 2z sama dengan 20. Z-nya kita ganti, sehingga min x ditambah 2 dikalikan, z-nya diganti di sini 380 per 29 sama dengan 20. Kita hitung. Min x ditambah 2 dikalikan 380 menjadi 760 per 29 sama dengan 20. Selanjutnya adalah plus 760 per 29 pindah ruas jadi pengurangan. Min x sama dengan 20
dikurangi 760 per 29. Kita hitung menjadi min X sama dengan 20. Penyebutnya kita jadikan 29, jadi kita kalikan 20 dengan 29. 20 dikalikan 29 hasilnya adalah 580 per 29 dikurangi 760 per 29. Kita hitung akan diperoleh min X sama dengan min 180 per 29. X-nya kita coret, belas kiri dan belas kanan kita coret, sehingga diperoleh X-nya sama dengan 180 per 29. Ya, ini tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 180 per 29. Selanjutnya adalah substitusikan X sama dengan 180 per 29 dan Z sama dengan 380 per 29 ke persamaan 3. Kita tulis dulu persamaan 3-nya, min 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 20. Nah, di sini X-nya diganti 180 per 29, sehingga kita tulis min 3 dikalikan, ini diganti 180 per 29 ditambah Y ditambah 2 dikalikan Z-nya kita ganti juga dengan 380 per 29 sama dengan 20. Kita hitung min 3 dikalikan 180, sehingga diperoleh min 540 per 29 ditambah Y ditambah 2 dikalikan 380, sehingga menjadi 760 per 29 sama dengan 20. Kita hitung sehingga diperoleh Y ditambah 220 per 29 sama dengan 20. 220 per 29 pindah ruas plus pindah ruas jadi min, ya, atau jadi pengurangan, sehingga Y-nya sama dengan 20 min 220 per 29. Nah, di sini penyebut dari 20 kita jadikan 29, sehingga 20 dikalikan 29. Y sama dengan 20 dikalikan 29 itu 580 per 29 dikurangi 220 per 29. Kita hitung sehingga Y-nya sama dengan 360 per 29. Di sini tidak bisa disederhanakan lagi, jadi kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 360 per 29. Jadi sudah selesai untuk mencari sistem persamaan tadi, yaitu X-nya sama dengan 180 per 29, Y-nya kita peroleh sama dengan 360 per 29, sedangkan Z-nya itu sama dengan 380 per 29. Soal nomor 7. Gambarlah daerah hasil dari sistem pertidaksamaan linear berikut. Ya, 3X plus Y lebih kecil daripada 10, sedangkan pertidaksamaan yang kedua, X min 2Y lebih besar sama dengan 5. Pertama adalah kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk mempermudah perhitungan, maka pertidaksamaan tadi kita jadikan persamaan dulu. Untuk persamaan pertama, 3X plus Y ini sama dengan 10. Lebih kecilnya kita jadikan sama dengan. Kemudian untuk persamaan yang kedua, untuk pertidaksamaan yang kedua yang ini kita jadikan persamaan, sehingga kita tulis X min 2Y lebih besar sama dengannya kita jadikan sama dengan, itu sama dengan 5. Ya. Selanjutnya adalah titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya di sini 0. Kalau Y-nya di sini 0, maka kita akan memperoleh 3X sama dengan 10. X-nya sama dengan 10 per 3. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya di sini 0. Kalau X-nya di sini 0, maka Y-nya sama dengan 10. Ya. Untuk persamaan kedua, titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya di sini 0. Kalau di sini Y-nya 0, maka di sini X-nya diperoleh X sama dengan 5. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Kalau di sini X-nya sama dengan 0, maka diperoleh min 2Y sama dengan 5. Min 2 perkalian ya ini ya. Pindah ruas menjadi pembagian, sehingga Y sama dengan 5 per min 2. Atau kita tulis dengan Y sama dengan min 5 per 2. Selanjutnya adalah kita gambar grafiknya. Nah, kita gambar grafik 3X plus Y sama dengan 10. Titik koordinat yang pertama adalah 10 per 3,0. Ada di sini. Ada di antara 3 dan 4. Nilainya adalah 3, sekian. Kemudian titik yang kedua adalah 0,10. 0,10 ada di sini.
ya, sehingga kita tarik garis, kita buat garis. Nah, pertidaksamaannya di sini tidak ada tanda sama dengan, ya, tidak ada tanda sama dengan, artinya garis yang dibuat itu putus-putus, bukan garis utuh, ya. Jadi garis yang dibuat adalah garis putus-putus karena di sini tandanya hanya lebih kecil, tidak ada sama dengannya, ya, hanya lebih kecil. Nah, karena di sini tandanya lebih kecil, kita lihat dulu variabel koefisien dari X ini positif yaitu 3, koefisien dari Y itu positif yaitu 1, sedangkan hasilnya itu positif yaitu 10. Maka karena tandanya lebih kecil, daerahnya adalah ada di sebelah kiri atau bawah. Ya, di sini. Karena garisnya seperti ini, maka garisnya itu ada di maka daerahnya itu ada di sebelah kiri. Seperti ini. Untuk persamaan kedua titiknya itu adalah 5,0. 5,0 itu ada di sini, ya. Kemudian titik kedua adalah 0,-5/2. -5/2 itu ada di sini, ya. Kemudian kita buat garis. Nah, di sini tandanya adalah ada sama dengannya, lebih besar sama dengan. Ini ada tandanya, maka kita buat garis utuh. Ya, garisnya utuh atau tidak putus-putus. Karena ada tanda sama dengannya, maka garisnya utuh. Nah, kita lihat di sini koefisien dari Y itu negatif. Berarti kita harus melakukan pengecekan untuk pertidaksamaan ini. Beda dengan persamaan yang pertama, persamaan kedua ini perlu dilakukan pengecekan. Nah, yang kita cek adalah di titik 0,0. Apakah benar 0,0 ini sesuai dengan pertidaksamaan yang kedua ini? Artinya X-nya itu 0, Y-nya 0. Kita substitusikan, X-nya 0 dikurangi 2 dikalikan 0, Y-nya juga 0. Berarti di sini 0 dikurangi 2 dikalikan 0 ini 0. Berarti 0 dikurangi 0 itu 0. Apakah benar 0 itu lebih besar sama dengan 5? Salah kan? Berarti 0 ini bukan merupakan daerahnya. Titik 0 ini bukan merupakan daerahnya, ya. Jadi daerahnya itu bukan di atas, melainkan tuh di bawah, ya. Karena 0 bukan merupakan titik yang ada di sini, yang ada di pertidaksamaan ini, maka alias 0 ini salah. Kalau dimasukkan 0,0 itu salah, maka daerah yang diarsir ada di sisi yang satunya, yaitu sisi bawah. Nah, ini, ya. Bisa kita lihat di sini adalah yang tanda biru pekat ini adalah himpunan penyelesaiannya, ya. Himpunan penyelesaiannya, di mana di sini ada titik potong. Karena titik potongnya dilalui oleh garis 3x plus y lebih kecil dari 10, di sini bisa kita lihat tandanya lebih kecil, berarti tandanya ini putus-putus. Artinya titik potong ini bukan merupakan himpunan penyelesaian, ya. Di sini. Jadi semua titik yang ada di garis ini, di garis putus-putus ini, bukan merupakan himpunan penyelesaian, termasuk titik potongnya. Kalau mau dicari titik potongnya, yaitu sebagai berikut, ya. Ini hanya sebagai pemahaman saja. Kalau kita mencari titik potongnya, caranya sebagai berikut, ya. Di sini 3x plus y sama dengan 10 dan x min 2y sama dengan 5. Nah, di sini tujuan kita adalah untuk menghilangkan variabel x-nya, ya, variabel x-nya. Jadi pada persamaan 3x plus y sama dengan 10, kita kalikan dengan 2. Ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan 2. Karena di sini nilai koefisien dari y pada persamaan kedua itu nilainya 2. Jadi pada persamaan pertama ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan 2. 6 kalikan 2, 3 dikalikan 2 itu 6, 1 dikalikan 2 itu 2, 10 dikalikan 2 itu 20. Kemudian kita tambah 6x tambah x itu 7x. Kemudian 2 ditambah min 2 itu 0, ya. 2y ditambah min 2y itu 0. Kemudian 20 ditambah 5 itu 25. Sehingga x-nya sama dengan 25/7. Ini. Substitusikan x sama dengan 25/7 ke persamaan 3x plus y sama dengan 10.
Kita tulis dulu persamaannya. 3x plus y sama dengan 10. X-nya diganti dengan 25 per 7. Jadi sehingga diperoleh 3 dikalikan 25 per 7 ditambah y sama dengan 10. Kita hitung 3 dikalikan 25 itu 75. Sehingga 75 per 7 ditambah y sama dengan 10. 75 per 7 pindah ruas jadi pengurangan. Sehingga y sama dengan 10 dikurangi 75 per 7. Sehingga y sama dengan 10 dijadikan penyebutnya 7. Sehingga 10 dikalikan 7 juga. Sehingga 70 per 7 dikurangi 75 per 7. Sehingga itu y-nya sama dengan min 5 per 7. Ini. Jadi titik potongnya adalah 25 per 7 yang x-nya ini, koma min 5 per 7 yang ini. Sehingga grafiknya di sini. Di sini titiknya tidak saya arsir ya. Karena titik potong ini bukan merupakan himpunan penyelesaian ya. Di sini titik potong ini sebenarnya tidak wajib dicari karena bukan merupakan himpunan penyelesaian. Sebab yang ditanya nomor 7 adalah cuma daerah yang merupakan himpunan penyelesaian. Jadi di sini hanya tambahan saja. Jadi daerah penyelesaiannya itu yang ini. Ya. Dan titik yang ada di garis putus-putus ini termasuk titik potongnya bukan merupakan himpunan penyelesaian ya. Demikian pembahasan uji kompetensi. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.